Semoga aja gak ada yang ngeh ya sama penyamaran aku ini. Bar, perempuan itu siapa ya? Dia masih ke dalam rumah si satpam itu loh. Iya, Pak. Tapi penampilannya kok beda. Postur tubuhnya juga beda. Siapa ya? Emang orangnya sama, Bar? Nggak tahu juga, Pak. Mendingan kita liatin aja, Pak. Dia mau ngapain tuh? Aduh, Bianca nih paling-paling. Bisa-bisanya Mama Siska disuruh ke tempat kayak gini. Mana kumuh. Emangnya mamanya delivery catering apa suruh nganterin beginian? Taruh di mana ya? Taruh sini aja deh. Udah. Iya, ya betul. Saya tadi yang nelfon. Betul Mbak, saya minta penerbangan yang ke Bali dalam waktu dekat ini ya. Dan dengan hotel yang bagus juga. Iya, kelas bisnis betul. Saya tunggu emailnya ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Suaranya familiar gitu ya. Kayak pernah denger gitu loh. Suara siapa ya? Masa sih, Bar? Pak. Ini kopinya, Bar. Aduh, ada siapa tuh yang ngeliat-ngeliat aku? Jangan-jangan dia tahu lagi nih penyamaran aku nih. Gawat, mesti buru-buru pergi dari sini. Siapa lagi tuh? Pak Yopi ya? Ya. Antarin saya ke sana, Pak. Pergi, Pak. Ya, Pak. Pak, dia kemana, Pak? Bar? Ya, dia pergi lagi. Siapa ya? Aku tuh pernah denger, Pak, suaranya, Pak. Cuman siapa? Aduh, gagal deh, Bar. Kita cari tahu siapa perempuan itu. Siapa ya, Pak ya? Suara itu nggak asing, tau nggak, Pak? Jadi begini Pak hasilnya, Ibu Aisyah itu cuma mengalami kecemasan, tapi bukan baby blues atau depresi pasca melahirkan. Ibu Aisyah itu peduli sekali sama anak-anaknya sehingga terlalu khawatir akan terjadi sesuatu sama anak-anaknya. Jadi dia terlalu overprotective, jadi sering gampang cemas. Walaupun di rumah Bapak ini ada CCTV dan juga satpam, tetap saja Bu Aisyah itu tidak merasa aman di rumah ini. Ya ampun Aisyah, apa kamu masih trauma gara-gara penculikan Juna waktu itu? Makanya kamu jadi bersikap seperti ini. Pak Dimas, kalau boleh saya tahu, apa selama ini Ibu Aisyah itu tidur di kamar bayi sendiri ya? Maksud saya tidak satu kamar dengan Pak Dimas. Iya dok, karena memang belakangan hubungan saya kurang baik sama dia. Pak Dimas, saya sebagai dokter, saya sangat menyarankan kalau Pak Dimas itu bisa tidur satu kamar lagi dengan Ibu Aisyah.
itu akan mempercepat kesembuhan mentalnya Ibu Aisyah. Seorang istri, apalagi pasca melahirkan, itu sangat butuh support, dukungan dari suaminya, apalagi ditemani, Pak. Jadi dia akan merasa aman, nyaman, tenang. Terima kasih, Dok. Makasih banyak dok ya. Sama-sama. Nih mainannya Karissa. Banyak banget ya mainan. Kamu bawa-bawa nggak? Mau bawa? Ini, kamu bawanya yang enteng aja ini. Itu pegang nak. Oke, ini biar sama Om aja. Sip, beres deh. Karissa, sebentar, Oma mau ngomong. Nanti Karissa jangan bilang ke siapa-siapa ya kalau semua mainan ini dibeliin sama mama kamu, ya? Emang kenapa, Oma? Iya, karena semua anak perempuan sama mamanya itu di mana-mana punya rahasia. Dan ini jadi rahasia kalian, makanya jangan kasih tahu siapa-siapa, ya? Oh, oke Oma. Jadi Aisyah sama Mama punya rahasia ya? Betul sekali. Ingat ya, diam-diam. Ya, oke terus. Yuk, masuk yuk. Yuk, Ma. Akbar, Nak Setia, lo bilang ada hal yang mencurigakan tadi. Iya, gue tadi lihat ada perempuan datang ke rumah itu. Tapi yang gue bingung tuh postur badannya beda sama yang kemarin. terus nggak lama dia pergi lagi dari rumah itu, Nastia. Yang gue bingung, gue tuh pernah dengar suaranya, cuman gue nggak tahu siapa. Nggak asing banget, suara itu familiar banget. Lo kenalin suaranya, Bar? Apa jangan-jangan dia salah satu orang yang kita kenal? Gak ada cara lain selain kita harus masuk ke rumah itu. Iya, gue setuju sama lo. Masuk. Oma, Ya? Aisyah ke kamar dulu ya. Oh, oke. Nanti Oma nyusul ya. Udah, ganti baju dulu. Oke, cantik. Ini box bayi kok kamu dorong-dorong? Mau dibawa kemana memangnya? Mau dipindahin ke kamar Pak Dimas, Bu. Mulai malam ini Aisyah dan anak-anak tidur sama aku, Ma. OMG, kacau ini. Aku nggak salah dengar, Bu. Mas Dimas ngajakin aku sama anak-anak tidur di kamar Mas Dimas. Enggak, Aisyah. Ibu berpikir mungkin ini sudah jadi jalan agar kalian berdua bisa dekat kembali. Tapi, Bu, aku cuma takut kalau Mas Dimas
bisa balik lagi kayak dulu atau enggak. Pasti bisa, Aisyah. Kamu harus yakin. Ini kan baru permulaan. Yuk, kita ke sana. Dimas pasti udah menunggu kamu. Makasih Mas. Udah izinin aku sama anak-anak untuk tidur di sini. Aku cuma melakukan apa yang disarankan dokter Aisyah. Ya tetap aja aku berterima kasih. Karena ini sangat berarti untuk aku dan anak-anak. Ini juga berarti buat aku Aisyah. Karena aku masih sayang sama kamu. Aduh, kacau nih, kacau. Ayo, mesti telepon Bianca. Bianca, ayo, angkat. Cepetan Bianca, angkat dong. Oh, OMG, gak diangkat lagi sama dia. Ah, ayo Bianca, cepetan angkat. Ada apa lagi sih, Ma? Aku tuh baru aja nyampe rumah. Mama udah nelfon lagi. Bianca, ini genting tahu, genting banget. Jadi sekarang Aisyah sama Dimas itu udah balik sekamar lagi. Dan asal kamu tahu aja, barusan Mama lihat itu box bayi dimasukin ke kamar Dimas. Itu Bu Lydia lagi gibah sama siapa ya? Kok malah ngomongin Aisyah pindah ke kamarnya Dimas? Harusnya dia kan senang. Kok bisa kayak gitu, Ma? Itu dia. Mama juga nggak tahu. Pusing deh ngeliatnya. Aduh, gak kedengaran lagi. Gagal lagi. Aduh, kamu tuh apa-apaan sih Bianca? Hah? Mama tuh capek-capek. Sampai di rumah kamu marah-marah nggak jelas. Kenapa sih? Gimana aku nggak kusut, Ma? Gimana aku nggak tambah kesel? Kalau rencanaku semuanya selalu aja gagal. Sekarang Mas Dimas nyuruh bayinya sama Aisyah tidur di kamar Mas Dimas, Ma. Aku gak terima. Aku
Aku nggak terima, Ma. Ya udah, kan Mama udah bilang sama kamu berkali-kali, kita udahin semua ini. Kita pergi tinggal di luar negeri atau kita tinggal di Bali, terserah di mana aja bisa. Kan kita megang uang banyak dari harta warisan Papa Herman itu, iya kan? Mau ngapain sih pusing-pusing ribet-ribet lagi di sini? Enggak, Ma, enggak, aku nggak bisa. Mama tahu kan aku nggak bisa. Kalau aku nggak menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri kehancuran Aisyah, aku nggak akan pergi, Ma. Aku nggak akan pergi sebelum aku melihat Aisyah hancur dengan mata kepala aku sendiri. Aku nggak mau pergi. Aisyah udah satu kamar lagi sama Dimas. Berarti mereka bentar lagi baikan dong. Kalau mereka baikan, berarti mikir apa sih gue nih? Kalau emang itu yang bikin Aisyah bahagia, ya harusnya gue seneng dong. Jangan nangis. Boleh pasti dia jujur sama saya. Pasti dia cinta ya sama Aisyah. Bukan urusan lo. Dan apapun perasaan gue terhadap Aisyah, dia gak pernah membalas. Jadi kalau lu pikir gue punya skandal sama Aisyah, lu salah.